Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Basdan Mawan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika lingkungan. Mengapa etika lingkungan penting? Krisis iklim dan dampaknya. Krisis iklim global saat ini menuntut prihatin serius kita. Perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan yang kita hadapi hari ini. Yang ke-1, kenaikan suhu global. Suhu rata-rata bumi terus meningkat, menyebabkan gelombang panas ekstrim dan mencairnya glacier. Yang kedua, bencana alam. Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai. Yang ketiga, kepunahan spesies. Hilangnya habitat dan perubahan iklim mengancam ribuan spesies flora dan fauna menuju kepunahan. Yang keempat, ketahanan pangan dan air. Dampak krisis iklim juga mengancam ketersediaan pangan dan air bersih bagi jutaan penduduk dunia. Sejarah dan perkembangan pemikiran etika lingkungan. Yang ke-1, masa lampau. Pandangan animisme dan tradisional yang menghormati alam sebagai intensitas spiritual. Yang kedua, revolusi industri. Munculnya pandangan antroposentris yang menganggap alam sebagai sumber daya tak terbatas untuk eksploitasi. Yang ketiga, abad ke-20. Kesadaran lingkungan mulai tumbuh ditandai dengan gerakan konservasi dan publikasi buku Silent Spring. Yang keempat, saat ini pergeseran menuju biosentrisme dan ekosentrisme mengakui nilai intrinsik alam dan semua makhluk hidup. Antroposentrisme, manusia sebagai pusat alam semesta. Yang ke-1, dominasi manusia. Alam dianggap sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia tanpa batasan moral. Yang kedua, eksploitasi sumber daya. Penekanan pada pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal untuk kemajuan ekonomi dan teknologi. Yang ketiga, tanggung jawab terbatas. Penanggung-jawaban terhadap lingkungan hanya relevan jika berdampak langsung pada kesejahteraan manusia. Biosentrisme, menghargai semua bentuk kehidupan. Yang ke-1, nilai intrinsik. Setiap organisme hidup, baik tumbuh maupun hewan, memiliki hak untuk hidup dan berkembang. Yang kedua, kesetaraan moral. Manusia tidak memiliki hak istimewa dibandingkan bentuk kehidupan lain. Semua adalah bagian dari ekosistem. Yang ketiga, keseimbangan ekologis. Pentingnya menjaga keseimbangan alam dan interaksi antarspesies untuk keberlangsungan hidup. Ekosentrisme, menempatkan ekosistem sebagai nilai utama. Ekosentrisme melampaui individu, fokus pada ekosistem dan bumi secara keseluruhan sebagai identitas yang bernilai. Yang ke-1, keterhubungan. Semua elemen dalam ekosistem saling terkait dan bergantung satu sama lain. Yang kedua, bumi adalah hidup. Bumi dan seluruh sistem ekologisnya memiliki nilai moral yang harus dilindungi. Yang ketiga, prioritas sistem. Kepentingan ekosistem secara keseluruhan lebih diutamakan daripada kepentingan individu atau spesies tunggal. Dilema etika lingkungan, pembangunan versus pelestarian. Pembangunan, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, penciptaan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Yang keempat, ketersediaan sumber daya. Pelestarian. Yang ke-1, perlindungan keanekaragaman hayati. Yang kedua, penjagaan fungsi ekosistem. Yang ketiga, mitigasi perubahan iklim. Yang keempat, keadilan antar generasi. Peran individu dalam etika lingkungan. Yang ke-1, mengurangi sampah. Praktikkan 3R, reduce, reuse, recycle untuk meminimalkan limbah. Yang kedua, hemat energi. Matikan lampu, cabut alat elektronik, dan gunakan transportasi publik. Yang ketiga, konsumsi bijak. Beli produk lokal, ramah lingkungan, dan dukung bisnis berkelanjutan.
Yang keempat, hemat air, gunakan air secukupnya dalam aktivitas rumah tangga dan pertanian. Peran korporasi dan pemerintah. Korporasi yang ke-1 inovasi hijau, yang kedua tanggung jawab sosial perusahaan, yang ketiga pengurangan emisi karbon, yang keempat pengelolaan limbah berkelanjutan. Pemerintah yang ke-1 regulasi lingkungan ketat, yang kedua insentif ramah lingkungan, yang ketiga edukasi publik, yang keempat kerjasama internasional. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Yang ke-1 edukasi, terus belajar dan menyebarkan kesadaran lingkungan. Yang kedua kolaborasi, bekerja sama dengan komunitas, perintah dan organisasi. Yang ketiga aksi nyata, mulai dari diri sendiri, terapkan gaya hidup berkelanjutan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.